Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi atau tugas saya yang telah saya buat, tugas yang membuat UML class diagram. Jadi pada tugas ini saya diminta untuk mengidentifikasi kelas, objek, state, dan behavior berdasarkan skenario atau deskripsi. Jadi pada tugas ini saya juga harus membuat kelas diagram sesuai dengan skenario dan deskripsi yang telah diberikan. Nah, di sini ada skenarionya dan deskripsinya. Ada beberapa kode Python. Setelah saya analisa, di sini kode Python ini terbagi menjadi beberapa kelas. Ada kelas dokter, ada kelas pasien, dan kelas appointment atau kunjungan, dan kelas treatment. Nah, di sini saya sudah membuat uh, UML kelas diagramnya, namun kita jelas ke pembagian ini dulu, identifikasi kelas dan objek dan state behavior. Nah, untuk kelas dokter itu memiliki beberapa atribut seperti nama, dokter ID, dan spesialisasi. Untuk kelas pasien juga begitu, memiliki beberapa atribut dan juga memiliki behavior. Untuk pasien, ia memiliki atribut nama pasien, pasien ID, kunjungan. Terus juga untuk kelas pasien, dia dapat melakukan kunjungan. Sifatnya dapat melakukan kunjungan. Untuk kelas kunjungan, juga ada beberapa state atau atribut. Jadi kelas kunjungan ini memiliki atribut pasien, dokter, appointment date atau waktu kunjungan, dan treatment. Untuk sifatnya sendiri, appointment ini memiliki sifat dapat menambahkan treatment. Untuk treatment, ada juga atributnya ada appointment, treatment name, dan treatment date. Ada kunjungan, nama treatment, dan dan waktu treatment. Untuk objek pada ketiga kelas ini, eh, dapat kita lihat untuk objeknya, karena pada codingan ini belum ada objeknya, jadi di sini kita buat objeknya itu untuk kelas dokter, dokter itu sendiri. Nah, dalam kelas objek, nanti teman-teman sesuai variasi teman-teman sendiri. Misalnya, dokternya itu objek satunya itu dokter satu, itu namanya Budi. Terus objek duanya dokter dua namanya Yanto. Nah, itu termasuk ke dalam Budi dan Yanto itu termasuk ke dalam objek. Begitu juga pada pasien. Nah, pasien satu misalnya nih, pasien satu objeknya pasien satu itu objeknya uh, Ipul dan pasien 2 objeknya Isan misalnya. Nah, jadi Ipul dan Isan adalah objek pasien. Nah, begitu juga untuk kunjungan dan treatment. Jadi bisa teman-teman sesuaikan lah sesuai dengan data dan sistem yang teman-teman buat nantinya. Ini dia UML class diagramnya. Kita lihat pasien, appointment, dokter, dan treatment saling berhubungan. Di sini ada 0 dan 1 juga antara pasien dan appointment. Artinya adalah satu pasien dapat melakukan beberapa kali kunjungan. Namun sebaliknya, satu kunjungan hanya khusus untuk satu pasien. Nah, begitu juga pada bagian dokter, satu dokter dapat menangani atau dapat menjadwalkan beberapa kunjungan. Namun satu kunjungan hanya untuk satu dokter. Pada bagian treatment, ini cukup berbeda karena satu kunjungan dapat melakukan beberapa treatment. Namun, eh, dan juga beberapa treatment dapat dilakukan dalam satu kunjungan. Nah, itu dia penjelasan mengenai tugas membuat UML kelas diagram, mengidentifikasi kelas, objek, state, dan behavior berdasarkan skenario ya, kode Python ini. Eh, Apabila penjelasan saya kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat berjumpa di video selanjutnya. Dadah.